Siapakah Ya'juj dan Ma'juj? Dari manakah Ya'juj dan Ma'juj berasal? Apakah Ya'juj dan Ma'juj sudah keluar? Selama berabad-abad, sosok Ya'juj dan Ma'juj telah menjadi pertanyaan tidak hanya kaum muslimin, tetapi juga oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Seperti apakah Ya'juj dan Ma'juj? Apakah Ya'juj dan Ma'juj adalah sekumpulan makhluk yang berbeda dengan manusia? Ataukah Ya'juj dan Ma'juj adalah makhluk yang sama dengan manusia? Sam menetap di Jazirah Arab dan melahirkan bangsa Semit, yaitu orang-orang Arab. Ham melanjutkan perjalanan ke selatan dan menetap di Afrika dan melahirkan Abu Sudan, yaitu bapak dari orang-orang Afrika. Jadi sudah jelas, Ya'juj dan Ma'juj adalah manusia keturunan Nabi Adam alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dengan kasih sayangnya sehingga video ini bisa diselesaikan. Semoga video ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat dan meningkatkan iman kita. Kritikan dan saran sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas video selanjutnya. Dalam Islam, hari kiamat pasti akan datang. Tetapi tidak satu makhluk pun di alam semesta ini yang bisa menentukan waktu datangnya hari kiamat. Setiap nabi dan rasul yang diutus kepada umatnya hanya menyampaikan berita tentang datangnya hari kiamat, tidak menentukan waktu datangnya. Demikian pula dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul terakhir juga telah mengabarkan akan datangnya hari kiamat, namun tidak memberitahukan waktu datangnya hari kiamat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya memberitahukan tanda-tanda akan dekatnya waktu terjadinya hari kiamat. Salah satu tanda akan dekatnya hari kiamat adalah kemunculan Ya'juj dan Ma'juj, sebagaimana disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari radhiyallahu an. Kiamat tidak akan datang sebelum kalian melihat 10 tanda-tandanya. Pertama, matahari terbit dari arah barat, munculnya kabut, keluarnya Dajjal, munculnya binatang melata, kemudian peristiwa gerhana bulan, yakni gerhana bulan yang terjadi di sebelah timur, gerhana bulan yang terjadi di sebelah barat, dan gerhana bulan yang terjadi di semenanjung Arab. Lalu datangnya Isa bin Maryam, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, dan terakhir ialah munculnya api dari Yaman di sebuah jurang di Aden. Siapapun yang berada di belakangnya akan digiring ke padang mahsyar. Dalam hal gerhana, redaksi yang lain menyebutkan akan terjadi 3 peristiwa gempa, yaitu gempa yang terjadi di sebelah timur, gempa yang terjadi di sebelah barat, dan gempa yang terjadi di semenanjung Arab. Siapakah Ya'juj dan Ma'juj? Dari manakah Ya'juj dan Ma'juj berasal? Apakah Ya'juj dan Ma'juj sudah keluar? Selama berabad-abad, sosok Ya'juj dan Ma'juj telah menjadi pertanyaan tidak hanya kaum muslimin, tetapi juga oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Kisah tentang Ya'juj dan Ma'juj terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Kahf ayat 83 hingga 99. Kisah Ya'juj dan Ma'juj berhubungan dengan kisah Dzulqarnain, seorang raja yang saleh. Dikisahkan Dzulqarnain melakukan perjalanan ke arah barat dan timur, dan kemudian ke arah yang berbeda dari arah yang ditempuh sebelumnya. Pada perjalanan ke arah yang ketiga ini, Dzulqarnain bertemu dengan suatu kaum yang menggunakan bahasa yang berbeda dengan bahasa yang digunakan penduduk di sekitarnya. Penduduk di sini sudah terisolasi selama ribuan tahun, sehingga bahasa yang mereka gunakan tidak terhubung dengan bahasa-bahasa penduduk yang ada di sekitarnya. Dzulqarnain mesti menyediakan beberapa penerjemah untuk bisa berkomunikasi. Penerjemah A menyampaikan kepada penerjemah B, B menyampaikan kepada penerjemah C, C menyampaikan kepada penerjemah D,
D menyampaikan kepada penerjemah E, kemudian penerjemah E menyampaikan kepada Dzulkarnain. Penduduk di situ menyampaikan kepada Dzulkarnain bahwa mereka sewaktu-waktu diserang oleh gerombolan Ya'juj dan Ma'juj. Gerombolan penyerang yang ganas itu setiap kali datang melakukan perampokan, pembunuhan dan pemerkosaan, dan membawa penduduk setempat untuk dijadikan budak. Mereka menjara semua yang dianggap berharga. Penduduk di situ meminta kepada Dzulkarnain agar dibangunkan dinding penghalang supaya Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa mencapai perkampungan mereka. Penduduk akan memberikan upah kepada Dzulkarnain jika bersedia membangunkan dinding penghalang untuk menahan gerombolan Ya'juj dan Ma'juj agar tidak memasuki perkampungan penduduk. Dzulkarnain tidak ingin menerima upah dari mereka. Dzulkarnain berkata, "Apa yang telah diberikan Tuhanku lebih baik dari apa yang akan kamu berikan." Dzulkarnain hanya meminta mereka untuk membantu membangun dinding penghalang. Kemudian Dzulkarnain dibantu masyarakat setempat membangun dinding penghalang di celah antara dua gunung. Dinding itu terbuat dari besi yang tidak mampu dilubangi karena sangat kokoh, tidak juga mampu didaki karena sangat licin. Seperti apakah Ya'juj dan Ma'juj? Apakah Ya'juj dan Ma'juj adalah sekumpulan makhluk yang berbeda dengan manusia? Ataukah Ya'juj dan Ma'juj adalah makhluk yang sama dengan manusia? Ataukah Ya'juj dan Ma'juj adalah sekumpulan hewan buas? Sebuah pendapat mengatakan Ya'juj dan Ma'juj adalah makhluk berbentuk seperti manusia, bertubuh besar, yang tinggal di dalam bumi, diapit oleh dua gunung yang sangat tinggi lagi curam. Kedua gunung itu selalu ditutupi oleh lapisan es yang tebal. Pendapat ini tidak bisa diterima oleh karena makhluk hidup membutuhkan udara dan makanan untuk bertahan hidup. Sementara pada kedalaman tertentu di dalam bumi tidak terjadi sirkulasi udara. Makhluk hidup yang memperoleh udara yang terbatas tidak akan tumbuh menjadi besar. Sedangkan Ya'juj dan Ma'juj digambarkan sebagai makhluk yang bertubuh tinggi besar. Pendapat lain mengatakan Ya'juj dan Ma'juj sebagai makhluk aneh dengan bentuk tubuh seperti manusia dengan wajah yang sangat menyeramkan. Matanya merah dan besar seakan hendak keluar dari kelopak matanya. Kedua telinganya lebar, daun telinga sebelahnya digunakan sebagai alas tidur, sedangkan daun telinga sebelahnya digunakan sebagai selimut menutupi tubuhnya. Pendapat ini juga tidak dapat diterima karena menurut sebuah riwayat, Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan Nabi Adam alaihi salam. Ada sebuah riwayat lagi yang mengatakan, suatu hari Nabi Adam alaihi salam mengalami mimpi basah dan spermanya menetes jatuh ke tanah. Tanah yang dibasahi sperma Nabi Adam alaihi salam kemudian berubah menjadi sosok manusia yang kelak menjadi bapak dari Ya'juj dan Ma'juj. Jadi Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan Nabi Adam alaihi salam, tetapi dengan ibu yang berbeda dengan manusia lainnya. Riwayat ini tidak memiliki sandaran sehingga banyak yang menolak riwayat ini. Dikatakan riwayat ini adalah kisah Israiliyah. Riwayat lain yang lebih masyhur mengatakan Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan Nabi Nuh alaihi salam dan Nabi Nuh alaihi salam adalah keturunan Nabi Adam alaihi salam. Jadi Ya'juj dan Ma'juj adalah manusia sama seperti manusia lainnya yang berasal dari keturunan Nabi Adam alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam memiliki 4 orang putra, Kan'an, Sam, Ham, dan Yafiz. Kan'an mati tenggelam bersama ibunya ketika terjadi banjir besar, sementara Sam, Ham, dan Yafiz selamat bersama Nabi Nuh alaihi salam. Sam dan Ham menuju ke selatan, sedangkan Yafiz menuju ke utara dan melahirkan bangsa-bangsa di utara seperti orang-orang Eropa, bangsa Turk dan Mongol. Salah satu cabang dari keturunan Yafiz bin Nuh adalah bangsa Turuk. Ada juga yang menyebut bangsa Turk atau Turki, yang melahirkan bangsa Mongol dan Ya'juj dan Ma'juj yang dicirikan sebagai orang-orang yang berambut merah dan bermata biru. Sam menetap di Jazirah Arab dan melahirkan bangsa Semit, yaitu orang-orang Arab. Ham melanjutkan perjalanan ke selatan dan menetap di Afrika dan melahirkan Abu Sudan, yaitu bapak dari orang-orang Afrika.
Jadi sudah jelas, Ya'juj dan Ma'juj adalah manusia keturunan Nabi Adam alaihi salam. Ada sebuah teori yang mengatakan Yahudi Ashkenazi adalah keturunan bangsa Khazar dari kerajaan Khazaria yang bermigrasi ke barat setelah mengalami kekalahan dari Kievan Rus. Setelah mengalami kekalahan, orang-orang Yahudi Khazar ikut lenyap bersamaan dengan lenyapnya Kaghanat Khazar. Sebenarnya orang-orang Yahudi Khazar tidak menghilang. Mereka bermigrasi ke barat, berbaur dengan masyarakat Eropa Barat, dan membentuk komunitas Yahudi Ashkenazim. Arthur Koestler, seorang sarjana Inggris kelahiran Hungaria, mengeluarkan sebuah pendapat bahwa Yahudi Eropa atau Yahudi Ashkenazim adalah suku ke-13 Bani Israel, yang berarti Yahudi Ashkenazim bukanlah salah satu dari 12 suku keturunan Israel. Kerajaan Khazaria atau Kaghanat Khazaria berdiri di atas reruntuhan Kekaisaran Gokturk yang runtuh setelah diserang oleh dinasti Tang Cina. Kaghanat Khazar diapit oleh dua kekuatan besar, Kekaisaran Bizantium yang mengusung agama Kristen Ortodoks dan Kekhalifan Umayyah, dan kemudian digantikan oleh Kekhalifan Abbasiyah yang mengusung agama Islam. Kekaisaran Bizantium mengemban misi menyebarkan Kristen, sedangkan Kekhalifan Umayyah dan Kekhalifan Abbasiyah mengemban misi menyebarkan agama Islam. Kaghanat Khazaria menganut keyakinan Tengrisme yang mempercayai banyak dewa. Kagan Bulan atau Raja Bulan dari kerajaan atau Kaghanat Khazaria adalah kagan pertama yang mengadopsi ajaran Yudaisme, kemudian diikuti oleh para bangsawan dalam kerajaan Khazaria. Ada kisah menarik ketika Kagan Bulan ditawari untuk menganut Kristen atau Islam. Kagan Bulan mengundang seorang patriark dari Bizantium dan seorang ulama dari Kekhalifan Abbasiyah untuk mempresentasikan keyakinan agama masing-masing. Kagan Bulan tidak menerima salah satu agama yang ditawarkan, tetapi mengikuti ajaran Yudaisme. Selanjutnya Kaghanat Khazaria menjadikan Yudaisme sebagai agama resmi negara. Ada bukti sejarah yang mendukung teori ini, yaitu korespondensi antara seorang Yahudi Sephardik yang bernama Hasdai bin Shaprut yang memegang jabatan sebagai diplomat di Kekhalifahan Bani Umayyah di Andalusia atau Spanyol dan Portugis saat ini. Hasdai bin Shaprut melakukan surat menyurat dengan King Joseph, kagan dari Kaghanat atau kerajaan Khazaria. Pengakuan King Joseph yang mengatakan bangsa Khazar adalah keturunan dari Togarmah. Togarmah adalah keturunan dari Yafes bin Nuh yang melahirkan bangsa Turk atau Turki. Dari semua pendapat, teori ini sangat realistis namun sangat sensitif karena dianggap sebagai antisemitisme. Apakah Ya'juj dan Ma'juj sudah dibebaskan? Di dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 95 hingga 96, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut satu negeri yang telah dihancurkan dan penduduknya terusir tidak diizinkan kembali, terkecuali Ya'juj dan Ma'juj telah dibebaskan. Saat Palestina berada di bawah mandat British, orang-orang Yahudi Eropa berdatangan ke Palestina. Saat negara Israel berdiri pada tahun 1948, orang-orang Yahudi Mizrahim atau Yahudi Timur Tengah dan sekitarnya diangkut ke negara Israel oleh pemerintah Israel. Sebuah tanda akan kedatangan Ya'juj dan Ma'juj ke Al-Quds telah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Laut Galilei atau Danau Kinneret atau Danau Tabariyah. Air Danau Tabariyah berasal dari Sungai Jordan dengan hulunya berada di dataran tinggi Golan. Selama ribuan tahun, air Danau Tabariyah tidak pernah surut. Sejak kedatangan penduduk Israel, air Danau Tabariyah mengalami kekeringan yang sangat parah. Saat ini permukaan air Danau Tabariyah sudah berada pada titik yang sangat mengkhawatirkan. Permukaan air Danau Tabariyah berada pada titik paling rendah yang pernah terjadi sejak danau tersebut terbentuk. Kondisi permukaan air tidak akan bisa kembali pada keadaan normal. Suatu saat Danau Tabariyah akan mengalami kekeringan dan pada saat itu Dajjal akan keluar. Semua keturunan Ya'juj dan Ma'juj dari berbagai penjuru dunia akan berdatangan ke Baitul Maqdis atau Al-Quds.
Allahu a'lam bis-shawab.